Shalom Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Di sini ada beberapa wajah yang banyak saya kenal ternyata. Oke, karena waktunya amat sangat singkat Bapak Ibu, kita langsung mulai aja ya. Hari ini kita masuk di pengajaran bab 3, yaitu iman, di mana yang bab 1 adalah mencintai Allah, yang bab 2 mencintai sesama. Nah, pada hari ini tentang iman, kita tidak dapat mencintai Allah atau mencintai sesama tanpa iman. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini malam hari ini tidak rugi karena sangat bermanfaat dan tema ini sangat menarik dan berguna bagi kita nanti. Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Mimi Yanti Hutomo, dipanggil Mimi. Saya pengajar SEP BPK PKK Surabaya. Dan saya berasal dari Santo Yosafat, gereja yang paling muda ya di Surabaya Timur, masih baru tahun yang lalu mulai misa. Bisa next Pak? Ya, jadi nanti malam hari ini kira-kira seperti ini Bapak Ibu, kerangkanya adalah kita akan belajar dua kerangka. Ya, oke. Yang pertama nanti kita belajar tentang pentingnya iman, lalu arti iman, kemudian dasar-dasar dari iman itu apa, kemudian macam-macam iman. Nah setelah kita tahu keempat ini kita akan bertumbuh di dalam iman, maka kita harus tahu hambatan-hambatan dan cara mengatasi tentang iman ini. Kalau kita sudah tahu tentang hambatan dan cara mengatasinya, kita juga mau belajar tentang langkah-langkah apa yang bisa menumbuhkan iman kita. Ini tadi Bapak Ibu saya lanjutkan lagi, saya istri dari seorang suami dan anak-anak kami bertiga semuanya laki-laki. Ya, yang lain sudah tahu ya, cukup di sini. Nah, kita sekarang masuk di dalam iman. Bapak Ibu, iman ini kita kan sering mendengar kata iman ya. Tapi iman ini kita harus tahu dulu berbicara tentang hubungan. Hubungan antara siapa? Antara Allah, manusia, dan kembali ke Allah. Jadi yang pertama-tama yang menyatakan cinta lebih dahulu kepada manusia adalah Allah. Ya ini melalui wahyunya ya. Ini wahyu, melalui nabi-nabi, peristiwa-peristiwa, dan juga yang terakhir adalah Yesus yang paling sempurna. Allah menyatakan begitu besarnya kasihnya kepada kita, yang terakhir melalui Yesus. Nah setelah manusia menerima cinta Allah yang begitu besar itu, ada yang menolak, ada yang menerima, ada yang acuh tak acuh. Nah kalau kita menerima, menanggapi cinta Allah ini, maka manusia bereaksi atau respon terhadap cinta Allah, mencintai Allah kembali, itulah iman. Jadi iman itu adalah hubungan. Setelah Allah mencintai kita, terus kita itu membalas cinta Allah. Jadi respon kita terhadap cinta Allah itu adalah iman. Reaksi kita terhadap cinta Allah itu adalah iman, sehingga terjadi relasi. Maka dari itu, Bapak Ibu, iman ini sangat penting sekali bagi kita orang-orang Kristiani ini sebagai dasar. Tanpa iman, ya kita tidak disebut sebagai orang Kristiani, karena kita membalas cinta Allah. Kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah puncaknya cinta Allah kepada manusia. Dan juga iman ini, dengan iman kita tuh bisa berelasi dengan Allah. Kalau tanpa iman kita nggak percaya sama Allah, ngapain saya repot-repot berdoa, berelasi dengan Allah?
Karena saya menanggapi cinta Allah, saya berelasi dengan Allah. Dan ini juga dengan iman membuat kita itu taat ya akan firman-Nya dan mau melakukan kehendak-Nya. Tanpa iman, ya kita ngapain melakukan kehendak Allah? Jadi iman ini begitu pentingnya, merupakan pusat dan dasar dari kehidupan Kristiani yang mau bertumbuh. Nah, Bapak Ibu, ini juga penting yang harus kita ketahui. Bahwa iman ini bukan hanya di awal. Artinya apa? Oh ya, saya ini menjadi Katolik, saya dibaptis, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Stop. Saya ke gereja hari Minggu, saya mengaku dosa tapi berhenti hanya di situ. Nah, itu bukan iman, Bapak Ibu. Iman itu berproses. Apa yang dimaksud dengan berproses? Berproses itu artinya bertumbuh terus. Nanti kita akan semakin serupa dengan Kristus. Jatuh bangun. Iman itu nanti kalau kita kena penderitaan, kita kena pergumulan masalah yang berat, iman kita itu akan terkikis. Ingat COVID itu ya. Banyak sekali orang yang kehilangan atau menipis imannya. Maka iman ini berproses, tidak berhenti atau di awal saja saya percaya sama Yesus. Itu yang perlu kita ketahui dan harus terjadi di setiap aspek kehidupan kita. Maksudnya gimana di setiap aspek? Maksudnya ada banyak Bapak Ibu dulu saya kalau ke kantor, kalau kita ada urusan bisnis atau urusan apa gitu ya di dunia, lalu ada masalah. Kemudian kita ngomong, oh ini kita melibatkan Tuhan. Orang-orang bilang, udahlah kalau Tuhan itu urusan nanti kalau di persekutuan doa. Oh Tuhan itu kamu ngomongkan Tuhan nanti itu kalau di gereja. Kalau di dunia bisnis gini apalagi kerja, jangan bawa nama Tuhan. Nah ini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui bahwa kita ini justru menghadirkan kerajaan Allah dari rohani ke rohana. Jadi kita justru membawa nilai-nilai iman kita itu ke dalam kehidupan yang sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan berproses di setiap aspek kehidupan kita. Dan juga iman ini merupakan kunci untuk sampai kepada keselamatan dan karunia-karunia Tuhan. Maksudnya gimana? Nah ini ada ilustrasinya supaya Bapak Ibu gampang mengingatnya. Kalau Bapak Ibu lihat itu ya ada taman yang hijau, itu adalah kerajaan Allah ya ilustrasinya, keselamatan. Kemudian pintu yang coklat adalah Yesus sendiri. Karena kita lihat di ini Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Jadi Yesus itu seumpama pintu. Kemudian pintu ini bisa terbuka apabila kita punya kunci. Nah, kuncinya ini Bapak Ibu adalah iman. Dengan iman kita kepada Yesus, kita bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kita bisa memperoleh keselamatan. Iman adalah kunci. Betapa pentingnya iman itu. Nah, tadi berarti yang 1A sudah Bapak Ibu sudah jelas ya. Pentingnya iman bagi seorang Kristiani yang mau bertumbuh yang barusan saja dipaparkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, apa sih artinya iman itu? Kita kan sering mendengar kata iman, tapi apa artinya iman? Apakah hanya percaya? Ternyata iman itu sudah ada di Ibrani 11 ayat 1 Bapak Ibu. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, kalau kita harapkan, kira-kira sudah terjadi enggak Bapak Ibu? Pasti belum terjadi. Tapi kita punya dasar, yakin bahwa apa yang kita harapkan itu akan terjadi. Lalu yang bagian keduanya merupakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Padahal kalau secara dunia, bukti itu kan diperlukan ya Bapak Ibu. Kalau kita habis membayar, kan pasti diminta slip. Ini loh bukti saya membayar. Tanpa bukti kita bisa-bisa tidak dianggap membayar. Apalagi kalau ada masalah. Jadi, tapi iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita kembali sekarang yang ke-1 ya.
dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi belum terjadi, tapi kita yakin apa yang kita harapkan itu terjadi. Ini contohnya di Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Artinya dia itu sudah tua, istrinya juga sudah mati haid. Kan kayaknya enggak mungkin. Tadi lagunya itu apa yang kelihatan tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Nah, inilah iman. Jadi kalau Abraham itu ternyata tidak mempunyai iman, tidak berharap, dia tidak disebut bapak segala orang beriman. Nah, karena Abraham itu kita tahu ya Bapak Ibu, disuruh keluar dari tanah Ur menuju tanah terjanji. Padahal di tanah Ur itu sudah dia hidupnya nyaman sekali. Suruh ke tanah terjanji yang tidak tahu apa-apa. Tapi Abraham tetap melangkah meskipun tidak mengerti. Karena dia apa? Karena dia percaya penuh kepada janji Tuhan. Kemudian yang bagian 2 tadi, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini jelas Yesus mengingatkan kita semua ini seperti Thomas Bapak Ibu. Yesus mengatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat. Nah, kalau kita melihat, itu namanya bukan iman, karena kita sudah lihat. Maka kalau dunia mengatakan, bila aku melihat, maka aku akan percaya. Ini betul enggak Bapak Ibu? Kalau saya melihat, ya baru saya percaya. Contohnya, saya ini kalau ditawari teman-teman sama agen marketing, Bu, di situ loh ada perumahan baru, rumahnya itu materialnya bagus, lokasinya bagus, row jalannya 20 meter misalnya. Kira-kira ini murah Bu harganya, ayo dibeli. Kira-kira Bapak Ibu mau enggak langsung beli? Ya pasti saya lihat dulu kan, coba saya antarkan ke sana. Kemudian diantar ke sana, kita lihat, oh iya ternyata benar misalnya. Oh ini bagus, ini murah, lalu baru kita beli. Nah itu dunia. Tetapi Bapak Ibu, Ignatius Loyola membalik pernyataan itu. Ini bagus sekali Bapak Ibu. Bila aku mempercayainya, jadi percaya dulu, aku akan melihat. Di dalam iman kita tuh harus percaya dulu baru kita melihat. Melihat apa Bapak Ibu? Ketika kayak Abraham tadi percaya, dia melangkah meskipun tidak mengerti, dia akan melihat kuasa Allah. Dia akan mengalami janji-janji Allah. Dia akan mengalami mujizat Allah. Itu iman. Dan Agustinus menambahkan, kalau aku percaya, itu supaya aku mengerti. Jadi Bapak Ibu kalau baca kitab suci, banyak yang mengatakan, saya kalau baca kitab suci itu, saya enggak ngerti. Enggak apa-apa Bapak Ibu, baca aja. Sebelumnya kita minta penerangan Roh Kudus. Ketika kita tidak mengerti, tapi kita mau baca melangkah, nanti yang percaya dulu kan, kita akan mengerti. Setelah kita mengerti, kita akan lebih percaya lagi. Ini yang menulis adalah tokoh-tokoh bapak-bapak gereja. Jadi Bapak Ibu, iman itu adalah tetap taat dan setia ketika kita tidak mengerti. Nah kalau kita bisa seperti ini, taat dan setia ketika kita tidak mengerti, kita itu akan mampu bertahan di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap kesukaran. Dibandingkan Bapak Ibu kalau lihat aja, masalahnya sama, misalnya masalah itu sebesar ini ya. Tetapi orang yang beriman, dia akan bertahan karena percaya Tuhan akan menolong. Tetapi orang yang tidak beriman, dia akan putus asa. Mungkin bisa melakukan sesuatu, misalnya sampai bunuh diri. Itu bedanya orang beriman. Jadi dengan beriman, kita itu bisa mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan atau di tengah-tengah keadaan yang tidak kita harapkan. Nah ini Bapak Ibu yang sering kita alami.
Kalau kita ini, saya rasa Bapak Ibu di sini tidak ada yang tidak pernah mengalami masalah. Dan masalahnya bukan masalah kecil. Pernah pasti mengalami masalah berat. Lalu mulai bertanya kepada Tuhan. Ketika kita berada di lembah kekelaman ya, susah, beban kita berat. Kita bertanya, Tuhan, kamu ini maunya apa sih? Masalah belum selesai satu, timbul lagi masalah lain. Kemana lagi kau bawa aku ini? Aku ini sekarang sudah pusing, sekarang aku mesti masuk di dalam sesuatu kegelapan yang aku tidak tahu, tidak pasti. Berapa lama lagi Tuhan aku suruh bertahan? Kita sering bertanya kepada Tuhan seperti itu ya. Nih. Dan mengapa itu terjadi kepada saya? Kenapa yang lain enggak? Saya ini loh sudah misa tiap hari, saya ini loh sudah percaya kepadamu, saya ini loh sudah melayani. Orang lain itu yang enggak melayani, enak-enak hidupnya nyaman. Saya, kenapa ini terjadi kepada saya? Why me? Bapak Ibu kalau mau bertanya seperti itu, boleh-boleh saja. Tapi tidak akan mendapat penjelasan. Mengapa? Karena itulah iman Bapak Ibu. Iman ini di sebelah kanannya ya, ini yang warnanya orange. Iman itu justru melihat ke depan tanpa tahu apa-apa. Kalau kita tahu itu namanya bukan iman. Lalu kita tanya kemana Tuhan? Tapi kita tetap mengikuti bimbingannya, mengikuti pimpinannya. Kemana Tuhan mau membawa kita? Itu iman. Juga jangan tanya lagi sampai berapa lama Tuhan. Karena kita hanya yang paling tahu itu waktu dan caranya hanya Tuhan. Kita mesti percaya. Dan why me? Bapak Ibu, kita tidak perlu tanya mengapa, tapi kita percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu pasti terbaik buat kita. Karena hakikat Allah itu adalah mencintai kita. Tidak mungkin rancangannya itu kecelakaan. Rancangannya itu selalu tentang kebaikan supaya kita ini ada sukacita dan damai sejahtera. Jadi kalau kita pegang itu, kita tuh tidak perlu terlalu khawatir. Bukan hilang ya Bapak Ibu, bukan kita ini imun masalah, bukan. Tapi kita bisa melewati masalah itu dengan percaya bahwa janji Tuhan itu pasti menolong kita. Bahwa Allah itu rencananya baik, tidak mungkin rancangan yang jelek. Maka penyerahan hidup secara total kepada Allah dan membiarkan rencana Allah itu terjadi dalam hidup kita, itulah iman. Sekarang pertanyaannya, katanya tadi rencana Allah biarlah terjadi dalam hidup kita. Lah rencana Allah itu apa? Kan gitu. Kita kepingin tahu apa sih rencana Allah itu terhadap kita? Atau apa sih tujuan kita ini hidup di sini? Nah ternyata rencana Allah itu, dia itu ingin kita itu menjadi serupa dengan anaknya. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu enggak bisa langsung 1, 2, 3 ya Bapak Ibu. Ketika kita percaya lalu kita bisa menjadi seperti Kristus. Perjuangan tadi berproses setiap hari dan seumur hidup kita sampai kita meninggal. Jadi kita menjadi serupa dengan Kristus itu berproses. Mungkin Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu enggak hadir di sini misalnya. Sekarang sudah rindu untuk hadir di sini. Itu menunjukkan semakin ingin mengenal Tuhan, semakin beriman kepada Tuhan. Contohnya seperti itu ya. Yang kedua, jadi kalau kita menjadi serupa dengan Kristus, kita pasti menjadi anak-anak Allah. Nah, tapi kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, sudah percaya dengan Yesus, apakah berhenti? Justru yang penting yang nomor 2 Bapak Ibu. Ketika kita sudah percaya dengan Yesus, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk mengenalkan Yesus kepada yang lain, yang belum kenal sama Yesus. Maka di sini dikatakan yang kedua, kita menjadi alatnya, menjadi salurannya, menjadi kepanjangan tangannya untuk menyentuh dan berbicara kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, yang belum mengasihi Allah. Ini tugas utama kita loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sudah berada di sini terutama, yang sudah mengenal Yesus dengan baik, diminta untuk mewartakan kabar baik Yesus ini kepada orang yang belum mengenal. Dan yang ketiga adalah
supaya Allah ini dapat menuntun dan mengajar kita semua dalam keadaan tertentu, itu kita tuh tidak mampu. Bahwa kita itu terbatas. Jadi kita itu intinya tergantung kepada Allah. Ini rencana Allah. Jadi Allah itu mau mengajar kepada kita menjadi anaknya, kemudian kita menjadikan yang lain itu menjadi anaknya. Yang ketiga bahwa kita itu harus tergantung penuh kepada Allah. Kita tidak pernah bisa mengandalkan diri sendiri. Itu rencana Allah Bapak Ibu. Kalau mau tahu ya tadi ada 3 ini. Nah sekarang kita masuk bagian C. Apa sih dasarnya iman? Apa iman itu cuman ya wes saya suruh percaya sama Tuhan Yesus, saya percaya. Apa begitu? Nah malam ini kita akan mengerti apa dasarnya iman. Ternyata iman itu Bapak Ibu punya dasar kuat. Kita beriman kepada Yesus itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Yang pertama jelas kitab suci. Kenapa kok kitab suci? Kitab suci ditulis oleh nabi, rasul-rasul murid Yesus yang diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Jadi kitab suci itu merupakan dasar iman kita. Yang kedua adalah sejarah manusia. Dalam sejarah, dalam perjalanan hidup manusia kita mulai tahu perjanjian lama sampai dengan sekarang. Cerita-ceritanya, peristiwa-peristiwa kehidupan manusia ini kan pasti ada campur tangannya Tuhan. Contoh, tahun 1571 kalau Bapak Ibu barusan ini ada perayaan bulan Rosario ini, itu di tahun 1571 itu Paus menyerukan pada waktu itu perang salib. Eropa itu sudah pasti mestinya kalah sama Turki. Dia masuk ke Eropa, lalu Paus menyerukan doa Rosario dan akhirnya apa Bapak Ibu? Eropa menang. Maka Rosario itu terus semakin kita gunakan untuk mohon kekuatan dari Tuhan. Jadi intinya melalui peristiwa itu kita tahu bahwa itu adalah iman. Kemudian melalui pengalaman pribadi. Saya rasa di sini enggak ada satupun yang enggak pernah mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, iman kita pasti semakin naik. Kalau enggak, ya kita pasti percuma beriman. Kemudian yang keempat adalah pengalaman orang-orang lain. Jadi kalau kita di sini, misalnya saya sharing, Bapak Ibu mendengarkan saya, itu pengalaman orang lain. Jadi itu adalah dasarnya iman. Oh, orang itu ternyata bersaksi seperti itu, ternyata masalah saya ini tidak ada artinya ya, dibandingkan dengan masalahnya dia misalnya. Masalahnya dia begitu berat, tapi dia tetap bisa bertahan misalnya. Dari pengalaman orang lain. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu, hakikat Allah itu tidak berubah, sabdanya ini tetap setia. Yang dimaksud tetap setia adalah bahwa Yesus Kristus itu dari dahulu, atau Allah itu dari dahulu, sekarang ini dan selamanya itu tidak pernah berubah. Tadi lagunya yang pertama saya dengarkan, dari dahulu, sekarang dan selamanya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Pas sekali. Itu yang dimaksud artinya Tuhan itu tetap setia. Sabdanya, jadi kalau dunia ini mau berubah, mau bagaimanapun terbalik, tapi Tuhan itu enggak pernah berubah. Dia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha rahim, Allah yang maha pengampun. Intinya seperti itu. Jadi Allah tidak pernah berubah. Jadi Bapak Ibu, iman itu punya dasar sama sekali tidak buta. Artinya kayak orang gini ya, kayak orang mau masuk nyemplung ke sumur, tanpa tahu dalamnya itu apa, terus kita nyemplung karena percaya. Bukan seperti itu iman. Tapi iman itu adalah punya dasar. Seperti contohnya ini, gambarnya ini anak laki-laki ini, dia lompat dari batu ke pelukan ayahnya. Dia punya dasar kuat untuk lompat ke ayahnya karena ayahnya selama dia ada tidak pernah mencelakai dia, selalu mau menyelamatkan dia sehingga dia percaya. Nah, jadi iman itu di sini mau ditekankan bukan perasaan Bapak Ibu, tapi rasional, punya dasar. Ada dasarnya. Jadi enggak asal-asalan, enggak ngawur. Pokoknya aku percaya, bukan begitu. Tapi punya dasar yang kuat.
Maka dia bertindak, artinya seperti Abraham itu dia tetap melangkah, disuruh Tuhan ke tanah terjanji ya dia melangkah. Itu maksudnya ya. Nah contohnya Bapak Ibu yang sangat terkenal di Markus 5 ayat 25, 34 ini Bapak Ibu pasti tahu semua tentang wanita pendarahan. Yang waktu Yesus lewat, dia itu ngejar-ngejar Yesus, semua orang juga banyak bersama Yesus. Tapi wanita itu apa yang dilakukan? Dia itu sampai merambat-merambat di bawah, mau berusaha menjamah jubahnya Yesus. Karena apa? Kok dia sampai belani kayak gitu? Ternyata dia itu sebelumnya melihat mujizatnya Tuhan, sudah pernah dengar dia mujizatnya, bahwa Yesus ini selalu melakukan mujizat, selalu melakukan yang baik, penyembuhan dan seterusnya. Dia mendengar ajarannya tidak ada yang keliru. Ajarannya selalu tentang kasih. Kemudian mengetahui kebaikannya. Sepanjang hidupnya di kitab suci kita tahu Yesus selalu melakukan kebaikan. Yesus selalu menunjukkan belas kasih. Dan juga menyaksikan kuasanya. Karena tidak ada seorang pun pada zamannya yang bisa melakukan mujizat seperti Yesus. Bahkan membangkitkan orang mati. Yang Lazarus dibangkitkan. Jadi dari dasar-dasar itu wanita yang sakit pendarahan 38 tahun. Dia berani bertindak. Biar dia tadi sampai merambat-merambat di bawah dengan risiko keinjek misalnya. Tapi dia melakukan, jadi punya dasar yang kuat. Jadi iman itu rasional ya Bapak Ibu. Berdasarkan pengetahuan akan sifat dan hakikat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekarang mungkin bertanya lagi lah, terus caranya gimana tahu kehendak Tuhan? Caranya tahu gimana? Tadi sudah tahu, rencana kehendak Tuhan tadi ada 3 ya, menjadi anak Allah, menjadi keluarga Allah, dan bergantung dengan Allah. Sekarang caranya gimana ya, supaya saya tahu kehendak Allah? Yang pertama jelas berdasarkan janji Allah. Di dalam mana? Di dalam kitab suci. Sebetulnya Bapak Ibu, seluruh kitab suci kita itu, kalau kita baca dari pertama sampai terakhir, isinya apa sih Bapak Ibu? Manual book tentang kita manusia ini supaya hidup bahagia itu ya ada di dalam kitab suci. Kalau Bapak Ibu beli mesin cuci ya misalnya, kan ada manual booknya, caranya pakai supaya bisa awet, kan ada cara manual booknya. Nah sama, kalau kita ini mau hidup bahagia, besok masuk surga dan bisa bermanfaat bagi orang lain, ya kita harus baca manual book kita dari Tuhan, yaitu kitab suci. Nah ini saya ambil contoh Bapak Ibu beberapa saja. Misalnya di dalam Lukas itu Allah memberikan Roh Kudus. Dulu saya enggak ngerti Bapak Ibu ya, cuman kalau kitab suci atau ayat itu cuma masuk kanan keluar kiri. Oh Allah memberikan Roh Kudus, apa ya artinya? Ternyata Bapak Ibu contohnya yang bisa saya sharingkan. Misalnya Bapak Ibu, dulu saya kalau masih SD, zamannya saya dulu itu disuruh nyanyi di depan kelas, waduh itu saya gemeteran enggak karuan. Bisa lupa, nyanyi Bintang Kecil itu bisa lupa. Tapi Bapak Ibu hari ini saya bisa berdiri di sini bukan karena saya ini hebat atau saya sudah berani, tidak sama sekali. Jelas-jelas itu hanya Roh Kudus yang memampukan saya. Dan justru karena itu Bapak Ibu jelas, kalau saya itu dari dulu misalnya pandai berpidato ya, misalnya pandai berpuisi. Kalau saya hari ini seperti ini, ya enggak kaget. Tapi kalau dulu saya itu orang yang enggak bisa di depan orang misalnya, tapi hari ini saya bisa di depan Bapak Ibu mewartakan kabar baik ini. Itu dari mana? Jelas bukan dari saya. Nah ini yang tergenap itu adalah Allah memberikan Roh Kudus. Karena kita tahu kan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka apa yang kuajari. Dan ketahuilah apa Bapak Ibu? Aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman. Artinya Roh Kudus itu selalu diberikan kepada kita ketika kita itu perlu. Kemudian lagi yang lain bahwa Tuhan itu Maha Pengampun. Dosa kita seberapapun kita tidak pernah usah khawatir untuk datang kepada Tuhan, pasti Dia menerima dan mengampuni. Lalu misalnya lagi, Ia memberi hidup yang kekal, kemudian Allah menyertai kita. Dan
rancangannya adalah damai sejahtera. Allah menyertai kita ini, Bapak Ibu, kan kita tahu Immanuel, Allah itu beserta kita. Kita tahu dari dulu, tapi gimana kenyataannya? Beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu, saya itu ditugaskan mengajar di Jember, hari Senin. Kemudian hari Jumat malam ketika saya habis makan malam sama keluarga, lah saya itu tiba-tiba seluruh hidup saya itu enggak pernah kecetit, enggak pernah maksudnya sakit gitu-gitu enggak pernah. Tiba-tiba mau berdiri itu kayak orang umur 100 tahun, enggak bisa, kayaknya kecetit. Jadi berdiri itu kayak enggak bisa sampai berdiri itu lama. Nanti kalau mau duduk lagi juga kesulitan. Terus saya ini kok kenapa ya saya ini kok bisa tiba-tiba sakit seperti ini? Ya udah terus pulang. Saya coba malam itu terus kayak gitu terus sampai hari Sabtu. Lah saya mulai ingat, saya Senin ini ngajar di Jember. Lah melakukan perjalanan ke Jember itu kan enggak mungkin dengan situasi seperti ini. Singkat cerita Bapak Ibu, hari Minggu malam itu intinya saya berdoa terus, Tuhan aku tahu Engkau akan menyertai aku. Enggak tahu gimana nih caranya sembuhnya gimana enggak tahu saya. Karena enggak pernah sakit seperti itu. Nah akhirnya Bapak Ibu waktu Senin pagi saya ke Jembernya itu siang. Senin pagi itu waktu saya bangun, padahal Minggu malamnya itu masih sakit loh. Senin pagi waktu saya bangun, saya coba gini, saya berdiri normal, kayak orang normal biasa. Lalu saya jalan ke sana, jalan ke sini, suruh lari ke rumah, putar rumah juga bisa. Saya benar-benar merasakan, ini benar-benar kayaknya Tuhan itu menunjukkan kepada saya, ini loh, aku menyertai engkau. Sebelum berangkat ke Jember. Jadi akhirnya saya berangkat ke Jember itu dengan sukacita, mengajar di sana kayak orang tidak terjadi apa-apa. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita itu bisa diuji, apakah kita itu percaya. Atau kita langsung, oh saya sakit, tolong digantikan ya yang di Jember misalnya. Kan enggak bisa mepet-mepet kalau tiba-tiba. Tapi waktu itu saya benar-benar saya yakin Tuhan pasti menolong saya. Dan akhirnya sungguh-sungguh saya alami, makanya saya sharing di sini. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang zamannya saya SMP, SMA, maksudnya mengenal Tuhan ya cuman awang-awang gitu ya. Yang namanya digenapi, itu dari dulu saya kira bukan di Katolik, di orang-orang Kristen yang suka ngomong digenapi. Ternyata ini Bapak Ibu, ketika kita itu percaya, ketika kita itu mau melangkah taat sama yang Tuhan ajarkan, kita itu digenapi semua janjinya Dia. Enggak ada satupun yang enggak digenapi. Nah, yang kedua, tadi yang pertama dari kitab suci ya, Bapak Ibu, dari ayat-ayat tadi. Yang kedua untuk mengetahui kehendak Allah adalah dari dorongan atau ilham Roh Kudus. Di situ dikatakan kita ini kan enggak bisa berkomunikasi dengan Allah, maksudnya seperti kayak kita dengan anak gitu ya, enggak bisa. Tapi ada timbul. Ada gerakan dalam hati kita, timbul dalam pikiran. Ada satu keyakinan di dalam batin bahwa Tuhan itu kayak menyuruh kita melakukan sesuatu. Karena apa? Di Yohanes ada Bapak Ibu, Roh Kudus itu selalu membimbing kita, menyadarkan kita akan dosa, mengingatkan firman-Nya dan menuntun pada seluruh kebenaran. Itu kan Roh Kudus. Nah, ini juga ada contoh Bapak Ibu. Waktu saya dulu bekerja, saya sekarang sudah enggak bekerja, mulai tahun 2019, itu saya tuh komitmen, karena di KTM, Bapak Ibu yang di KTM di sini, kan selain hari Minggu misa, ya Bu ya, itu kita juga harus misa di hari yang lain. Nah waktu itu saya komitmen dengan diri sendiri, saya Jumat itu misa jam 12 siang, karena waktu itu ngantor kan, jadi jam 12 siang itu saya ke Bengawan, Bapak Ibu tahu di Bukat. Nah, pokoknya jam 12 itu saya selalu ke situ, terus bertahun-tahun. Saya ketemu dengan orang-orang yang sama-sama gitu. Pokoknya ya ibu itu, ya kira-kira sama lah, ada yang baru. Tapi hari itu saya ketemu dengan ibu yang sudah saya tahu itu ya, maksudnya sudah kenal. Saya itu kayak bisa mata itu lihat dia terus saja. Kayak ada rasa apa ya? Terus saya tiba-tiba intinya ingin kayak memberi dia gitu. Terus saya bilang sama teman saya, aku ini mau ngasih dia gini. Janganlah, katanya teman saya, ngawur aja kamu, nanti dia tersinggung loh. Kok tiba-tiba ngasih uang, katanya gitu. Ya sudah saya diem,
Sampai akhirnya selesai misa, Bapak Ibu, selesai misa, saya kok kayak enggak bisa, kayak kepingin terus sama orang itu, kayak lihat, akhirnya intinya saya kasih seikhlas saya. Bapak Ibu tahu, akhirnya saya tahunya, Jumat depannya ketemu saya lagi, dia katakan, dia bilang terima kasih sekali karena waktu itu dia berdoa, dia itu intinya ada perlu, ada kebutuhan, kok pas sekali. Nah dari situ Bapak Ibu, apabila kita itu tergerak, sudah enggak usah dengar kiri kanan, pokoknya kan ini enggak ada sesuatu yang nothing tulus, enggak ada sesuatu yang buruk kan, ya kita lakukan aja. Nah sebaliknya Bapak Ibu, di sini kita ada catatan, karena sangat jarang pesan yang disampaikan itu dalam bentuk perkataan tadi Bapak Ibu, atau penglihatan kecuali yang audible ya, tapi jangan diremehkan. Jadi ini sebetulnya tergantung kalau kita ini relasinya semakin dekat dengan Tuhan Yesus ya, kita tuh tahu kalau itu Dia yang menggerakkan, Roh Kudus yang menggerakkan. Kalau kita relasinya agak jauh ya kita bingung sendiri, wah ini dari saya sendiri atau dari Tuhan. Jadi relasi kepada Tuhan itu sangat menentukan. Nah kebalikannya Bapak Ibu, saya pernah di lampu merah di Bengawan juga, itu pas lampu merah ada orang yang main musik gitu ya, untuk minta kayak biasanya. Saya tuh punya nasi bungkus Bapak Ibu, kepingin saya kasihkan, tapi itu saya kepingin sama nasi bungkusnya juga. Karena saya nggak tahu itu isinya apa. Jadi bingung, ini mau tak kasihkan kok ya eman gitu ya. Terus akhirnya lampunya jadi hijau, enggak merah kan. Lah mau enggak mau saya mesti jalan. Saya belok ke itu dari Darmokali ke Bengawan, tiba-tiba kok saya harus tak kasihkan, muter langsung saya, cuma beberapa meter loh Bapak Ibu, muter mau tak kasihkan nasi bungkusnya, orangnya sudah enggak ada. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya itu getun gitu, kayak menyesal, ya sini loh tadi, munggu. Nah dari situ Bapak Ibu saya belajar bahwa kalau kita tuh tergerak, ya sudah langsung lakukan. Nanti kalau kita lakukan itu ada sukacita. Meskipun tadi pertama eman gitu ya, tapi kalau kita lakukan ternyata ada sukacita. Jadi dari buahnya kita tahu. Jadi itu adalah gerakan dari Roh Kudus ya Bapak Ibu. Kemudian melalui kembali ini. Nah yang ketiga adalah pengetahuan akan hakikat Allah sendiri, bahwa itu seperti tadi, bahwa Allah itu pasti maha baik, maha pengampun, maha segalanya ya. Kita tahu, kalau kita tahu Tuhan itu hakikatnya seperti ini, kita pasti tidak pernah menyalahkan Tuhan. Kita pasti tidak pernah kecewa sama Tuhan. Orang kecewa sama Tuhan itu kan, loh Tuhan ini kok gini ya, aku sudah gini kok Tuhan diem aja, kok Tuhan tidak peduli. Nah, kalau kita tahu tentang hakikat Allah, Allah itu maha sempurna, maha kasih, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan marah sama Tuhan. Kemudian, ini dikatakan, ini saya tulis di sini ada quote yang bagus Bapak Ibu, orang yang masih mempertanyakan kebaikannya, sebenarnya sedang gagal mempercayai sifat dan hakikat Tuhan yang maha pengasih. Meski kita tidak mampu melihat kebaikan dan rencana Tuhan di tengah situasi yang pedih dan kecewa, tetap percaya bahwa Dia terlalu baik dan bijaksana untuk membuat kesalahan. Allah itu loh maha sempurna, enggak mungkin salah. Tapi kan kita kadang-kadang kalau kita pas mengalami sesuatu yang enggak enak kan, Tuhan ini enggak salah. Aku ini loh sudah baik, sering gitu kan. Kok aku gini? Lah itu kan kita sedang gagal. Kita keliru menilai Tuhan. Hakikat Tuhan itu tidak pernah seperti itu. Nah sekarang kita masuk di dalam macam-macam iman. Bahwa iman itu ada 3, believing faith, iman kepercayaan, iman penyerahan, trusting faith, kemudian iman penuh harap, itu adalah expectant faith. Nah kita jelaskan yang pertama itu adalah iman kepercayaan itu, credo itu Bapak Ibu tahu kan, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, biasanya cuma rutinitas. Tapi percaya itu enggak apa-apa, betul, tapi kayaknya enggak cukup.
Orang-orang bukan semua ya, misalnya orang-orang yang lahir Katolik, kayak misalnya di Flores, di Spanyol, lahir yang langsung Katolik, itu pasti percaya kan sama Yesus. Nah, tapi percaya gimana? Cuman pengetahuan, bukan dengan hati. Nah itu kalau kita sebut apa? Katolik KTP. Tapi dia enggak tahu, kalau ditanya tentang imannya, bingung jawabnya. Nah itu Katolik KTP. Tetap diperlukan kita percaya sama Yesus, tapi enggak cukup di situ. Nah diperlukan yang berikutnya adalah iman penyerahan atau trusting faith. Jadi tadi kalau kita sudah percaya oke, tapi enggak cukup sampai di situ. Penyerahan. Maksudnya apa penyerahan? Nah ini ilustrasinya paling gampang, Bapak Ibu lihat gambarnya ini, akrobat. Supaya ingat kalau ada gambarnya. Nah akrobat ini ilustrasinya gini Bapak Ibu. Saya ini misalnya seorang akrobat, saya bilang pada penonton ini ya, yang melihat saya akrobat nih. Saya bilang, penonton, saya ini mari habis gini jalan di atas tali, dari sini ke sana. Bapak, Ibu atau penonton percaya enggak kalau saya ini bisa seimbang dan sampai di sana? Penontonnya jawab, percaya gitu kan. Terus saya dengan keseimbangan gitu sampai di sana. Langsung tepuk tangan riuh kan, berhasil. Kemudian si akrobatnya itu tanya lagi yang kedua. Bapak Ibu, sekarang saya enggak jalan pakai kaki, tapi saya naik sepeda. Kira-kira Bapak Ibu percaya enggak kalau saya bisa juga ke sana? Percaya gitu semua. Singkat cerita, dia naik sepeda dengan seimbang sampai di sana. Wah, tepuk tangannya tambah riuh, tambah hebat. Yang ketiga, Bapak Ibu, dia tanya, penonton, sekarang saya mau berjalan ke sana dengan membawa orang di bahu saya. Percaya enggak kira-kira saya bisa? Oh percaya. Kalau gitu silahkan salah satu dari Bapak Ibu maju ke depan, berdiri di bahu saya. Yang tadi bilang percaya, diam 1000 bahasa. Ayo Bapak Ibu, saya bisa. Sudah lihat yang kedua tadi, toh 1, 2 bisa. Ayo ke sini. Enggak ada satupun yang berani. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Gampangnya kita ngomong percaya. Saat kita mengalami sendiri, itu enggak mudah. Akhirnya, sudah ditunggu enggak ada yang mau datang, ada seorang pemuda, akhirnya dia datang, dan dia di atas bahu akrobat itu jalan sampai di sana dengan keseimbangan ya. Orang-orang langsung tepuk tangan kan, berhasil di sana. Tapi Bapak Ibu penontonnya waktu bubaran enggak terima. Si pemuda itu dikejar oleh beberapa penonton tanya, enak, kamu tadi kok berani sih? Kamu enggak takut ya jatuh? Wong tadi kamu kok berani bisa di situ? Dia jawabnya apa? Karena dia bapakku. Jadi itu ilustrasinya trusting faith. Jadi kita menyerahkan, percaya penuh bahwa Bapa kita itu pasti mengusahakan kita ke arah yang selamat, arah yang tidak mungkin malah mencelakakan kita. Intinya seperti itu. Itu trusting faith. Jadi tidak cukup believing, tapi trusting, menyerahkan ketika kita mengalami. Dan yang ketiga adalah iman penuh harap Bapak Ibu. Yang ke-1 tadi percaya, itu dibutuhkan. Trusting itu tadi ya, menyerahkan total. Tapi ternyata Tuhan bilang belum cukup. Ada lagi iman yang harus berharap. Maksudnya apa iman berharap ini Bapak Ibu? Iman yang berharap itu adalah iman yang bertindak, iman yang aktif dan dinamis. Kalau orang cuma percaya, terus oke menyerahkan. Saya punya kenalan Bapak Ibu, dia sakit kanker dari stadium berapa sampai akhirnya stadium 4. Dia mempunyai iman Katolik yang luar biasa, pelayanan. Lalu dia waktu sudah tambah lama tambah parah, dianjurkan kan ke dokter. Tapi dia ngomong apa? Enggak, saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu benar enggak? Iman itu tidak diam ya, iman itu kita harus bertindak, melakukan sesuatu. Medical itu dianjurkan, karena Tuhan bisa bekerja melalui tangan-tangan dokter, melalui perawat.
Lah kalau kita diam aja, Tuhan sudah misalnya menyiapkan dokter yang baik, perawat yang baik, obat-obatan yang baik, tapi tidak dilakukan, ya tidak bisa sembuh. Tapi dia bilang, aku beriman, aku pasti percaya Tuhan mau menyembuhkan aku. Nah ini contohnya. Jadi iman itu harus berharap Bapak Ibu. Nah ini ada pengalaman saya Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu nanti berguna. Bahwa kita kalau berharap itu, jangan khawatir kalau kita berharap. Saya punya tante, anaknya itu ada 5. Intinya dari 5 itu 2 Bapak Ibu sekolah di Kanada, 1 sekolah di Jerman yang 1. Setelah pulang dari luar negeri, Bapak Ibu tahu kan kalau dari luar negeri, tidak ke gereja lagi. Karena tante saya ini orangnya sangat religius, dengan Katolik itu luar biasa. Dulu saya masih kira-kira SMA, universitas waktu itu. Saya di Jakarta, intinya dia curhat. Saya dan tante saya itu diantar ke gereja pada waktu itu sama anaknya yang dari Jerman, cuma di drop aja. Dia enggak ke gereja. Katanya dia begini, alah ngapain sih ke gereja? Yang penting itu orang berbuat baik. Di gereja itu belum tentu orang baik semua. Munafik ada. Misal, kan banyak kita dengar seperti itu Bapak Ibu. Ibunya bagaimana Bapak? Terus berdoa dan berdoa. Singkat cerita Bapak Ibu, dari 2 ini contohnya jelas bagi saya. Ini pengajaran yang luar biasa bagi saya dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu. Tante saya ini sampai dengan usia 90 tahun baru meninggal waktu itu. Anaknya yang pertama tadi yang ngedrop saya itu, sebelum dia meninggal anaknya itu kembali ke pangkuan gereja, melayani dan menjadi ketua lingkungan, aktif sampai dengan hari ini. Dia mengadopsi, dia nggak punya anak ya, dia mengadopsi banyak anaknya pembantu disekolahkan. Intinya dia dengan Tuhan cinta luar biasa, sebelum ibunya meninggal. Tetapi yang anaknya yang dari Kanada, karena di Jakarta itu dia jadi karirnya itu luar biasa, di puncak jadi CEO, jadi direktur, jadi apa fasilitasnya, dia pokoknya tinggal apa aja dapat. Akhirnya imannya mulai kegerus karena kenyamanan dan enggak ke gereja. Yang seperti tadi itu, pokoknya aku sudah enak kok, enggak perlu Tuhan, kan kayaknya gitu. Sampai ibunya meninggal Bapak Ibu, dia tetap tidak bertobat, ibunya tidak melihat bahwa dia kembali. Sampai akhirnya terjadi perceraian sama istrinya. Pasti seorang ibu pasti sedih kan. Padahal dia itu seorang ibu yang Katoliknya taat, anaknya seperti itu. Dan dia meninggal, yang satunya ini tidak nututi. Kemudian pada waktu pandemi kemarin tahun 2020, si yang dari Kanada ini, sepupu saya ini, akhirnya bisa, ceritanya panjang enggak saya ceritakan, intinya ikut SEP Capex ya waktu itu. Dan dia akhirnya dalam perjalanan itu, dia menyerahkan hidupnya itu bertobat karena dia dari atas tadi yang jadi CEO pandemi itu langsung bangkrut, jatuh dari atas ke bawah. Jadi mau nggak mau akhirnya dia waktu itu pandemi kan nggak bisa kemana-mana Bapak Ibu. Jadi ya dia serahkan ke ikut Capex, akhirnya dia adorasi, doa rosario, dan sampai dengan hari ini akhirnya dia juga menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Jadi lektor bahasa Inggris ya, misa-misa yang di bahasa Inggris itu dia ikut semua. Jadi yang mau saya katakan Bapak Ibu adalah bahwa kalau kita beriman dan percaya, meskipun kita nanti enggak ada, Bapak Ibu harus yakin harapan Bapak Ibu itu akan terjadi. Dengan peristiwa ini, akhirnya iman saya menjadi kuat bahwa tidak pernah ada yang sia-sia ketika kita berharap. Ya, jadi ketiga iman ini, percaya, penyerahan, dan penuh harap ini menyebabkan wanita yang tadi kita lihat itu, meskipun ada risiko keinjak orang, dia tetap berpaling dan meraih, menyentuh jubah Yesus dan menjadi sembuh. Kalau dia tidak melakukan ini ya belum tentu sembuh loh. Karena di sebelahnya Yesus kita lihat Bapak Ibu, banyak orang yang berjalan, tapi tidak ada yang melakukan seperti wanita yang. Jadi ketika dia mau berkorban, risiko, bertindak, dan terjadi mujizat sembuh. Nah kita sekarang ada di bagian terakhir Bapak Ibu, bahwa setelah kita tahu betapa pentingnya iman tadi,
Kita sekarang mau tahu caranya bagaimana bertumbuh dalam iman. Nah, caranya iman itu Bapak Ibu adalah benih, artinya karunia. Jadi bukan kita lahir punya iman, tapi kita percaya sama Tuhan, dibaptis, kita menerima pencurahan Roh Kudus, kita diberi iman. Tapi iman itu kalau tidak dipelihara, tidak ada kerjasama dari kita, iman itu akan terkikis, pudar, dan padam. Nah, jadi apa yang harus dilakukan kita, dilakukan manusia? Ada dua, yaitu kita harus tahu hambatan-hambatan yang menghambat iman itu apa. Dan cara mengatasi, dan kalau kita sudah tahu langkah-langkah apa yang bisa meningkatkan iman kita. Nah, hambatan ini yang banyak itu adalah rasa takut. Rasa takut di sini itu maksudnya apa? Gimana ya kalau aku doa nanti tidak dikabulkan? Banyak loh Bapak Ibu yang seperti itu. Halah, wong kayak gini aja kok berdoa ambil Tuhan misalnya. Misalnya parkir. Aduh, kamu itu loh parkir aja minta Tuhan yang nyiapkan. Tukang parkir tak Tuhan misalnya. Padahal Bapak Ibu kita bukannya menganggap Yesus itu tukang parkir, tapi saking deketnya kita tuh sama Tuhan, kita tuh bisa minta apa aja, nyoba kan, enggak dikasih ya enggak apa-apa. Tapi kita itu berlatih. Oh, ternyata dari hal-hal kecil Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sakit flu gitu ya, Tuhan tolong sembuhkan aku besok begini harus apa gitu ya, lalu sembuh. Iman kita itu dilatih. Tapi kalau Bapak Ibu enggak pernah berdoa atau minta dari hal-hal kecil, sepele, terus kita tuh moro-moro penyakit, sakit yang berat, berani kita minta sama Tuhan. Enggak mungkin Tuhan bisa menyembuhkan aku. Wah gitu. Nah itu ada rasa takut. Nah hilangkan rasa takut, caranya gimana? Kita tetap tenang, ingat janji-janji Tuhan. Belajar mohon mulai dari hal-hal kecil, berani menanggung risiko. Artinya kalau enggak dikabulkan ya enggak apa-apa, berarti Tuhan ada menyediakan yang lebih baik. Ya misalnya seperti itu. Kemudian hambatan-hambatan, emosi sama perasaan. Ini banyak yang kadang-kadang kemarin saya ngajar, itu banyak yang menghubungkan iman itu dengan perasaan Bapak Ibu. Misalnya, tadi di pujian penyembahan ya misalnya, ada yang ngomong, saya kok enggak merasakan ya, kok enggak kurang ngangkat misalnya. Saya kok enggak merasakan kehadiran Tuhan misalnya. Nah Bapak Ibu, kita mau merasakan Tuhan itu hadir atau enggak, Tuhan tetap hadir. Dari mana kita tahu? Di dalam kitab suci dikatakan, 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku akan hadir. Jadi bukan karena perasaan kita. Lah kalau kita misalnya moodnya lagi jelek, misalnya, lagi habis bertengkar sama siapa, ya enggak terlalu terasa. Jadi sekali lagi, iman bukan perasaan. Bahkan Bapak Ibu, saya yakin di sini, pernah enggak Bapak Ibu merasakan sudah berdoa atas nama Bapak, amin, enggak terasa apa-apa. Ampang, gersang, kering. Kok aku enggak merasakan apa-apa ya? Kayak kering gitu, pernah enggak ya merasakan? Nah, pasti setiap orang pernah merasakan seperti itu, saya juga pernah. Tapi ternyata Bapak Ibu saya baca di bukunya Mother Teresa, bahwa ketika kita mengalami kekeringan rohani tapi kita tetap datang kepada Tuhan, itu adalah puncak iman. Bayangkan kita tidak merasa apa-apa, tapi kita tetap datang. Artinya apa? Iman kita itu di puncak. Banyak orang, aku tidak merasakan apa-apa, malas aku berdoa, terus tidak berdoa. Nah itu bahaya. Maka dikatakan oleh Mother Teresa, ketika kita kekeringan, gersang tapi tetap datang, itu puncak iman. Jadi sejak itu, saya kalau mengalami gersang, kekeringan, saya tambah senang, saya tetap datang sama Tuhan. Nah itu kuncinya. Kemudian yang ketiga, hambatan adalah keraguan diri, ragu-ragu, bimbang kayak Petrus. Ini ragu biasanya enggak percaya diri ya. Aku ini orang berdosa, suruh mendoakan orang ya pasti enggak bisa sembuh. Kamu aja yang doakan, kamu kan lebih baik dari aku misalnya. Jadi ragu terhadap dirinya sendiri karena mungkin dia pernah aborsi, mungkin dia pernah melakukan dosa besar. Bapak Ibu mesti ingat cara mengatasinya adalah bahwa jangan terbawa perasaan. Dan ingat Tuhan itu Maha Pengampun. Sebesar apapun, semerah apapun akan dijadikan putih oleh Tuhan.
Karena Tuhan itu tidak seperti kita. Dia selalu mengampuni dan menerima kembali. Ingat hakikat Allah ya tadi. Kemudian yang tadi Bapak Ibu kita khawatir, kita takut, kita ragu, itu merupakan ladang, merupakan kesenangan bagi setan kalau kita ragu. Itu buka celah kita untuk setan tambah semakin merusak pikiran kita. Dan akhirnya kita malah tidak melakukan apa-apa. Misalnya tadi tidak berdoa. Jadi orang beriman adalah sasaran atau target daripada si jahat. Kita cara mengatasinya gimana? Sadar bahwa setan itu selalu mengail di air keruh. Dan kita harus tegas mengusirnya dalam nama Yesus. Jangan sampai kalau kita itu misalnya nanti sakit lalu ditawari, itu loh ada orang pinter misalnya. Kita harus tegas menolak hanya Yesus. Nah karena kalau kita sakit, apalagi sakitnya yang tidak bisa sembuh, itu rasanya kita itu bisa kehilangan iman tuh. Pokoknya sembuh. Tidak apa-apa wis aku ke sana. Ada loh tante saya yang kayak gitu juga. Aku nanti minum ini ya, disuruh minum sama orang pinternya itu. Aku ngomongnya dalam nama Yesus. Apakah boleh Bapak Ibu? Kalau Yesus ya sudah Yesus. Tidak pakai pergi orang pinter. Nah itu kita mesti tegas. Nah, itu kira-kira hambatan-hambatan yang harus kita ketahui. Langkah-langkahnya ini Bapak Ibu juga rasanya sudah pasti tahu. Seperti saat ini kita selalu ada di dalam lingkungan, di dalam komunitas. Karena kalau arang ini, gambarnya arang ini Bapak Ibu, kita itu tidak pernah kumpul-kumpul seperti ini, tidak pernah dengarkan sharing-sharing gini. Kita ini diambil kayak arang itu diambil dari tungku, yang tadi bernyala akan apa Bapak Ibu? Padam. Jadi kalau kita mengalami masalah, bisa kelimpungan sendiri. Tapi kalau kita selalu berkumpul itu ada yang menguatkan. Ada sharing, oh ternyata bukan aku aja yang ngalami ini. Itu misalnya. Jadi jelas berkomunitas itu sangat penting untuk menumbuhkan iman, bacaan rohani yang sekarang berada di mana-mana melalui WA, kencan dengan Tuhan, bacaan Katolik banyak. Bacaan rohani ini Bapak Ibu kalau saya lihat itu ada ayat dan ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bacaan rohani itu semakin kita mengerti kitab suci. Kemudian kitab sucinya sendiri. Kitab suci ini sangat penting ya jelas kitab suci. Karena tanpa kita membaca kitab suci itu Santo Hieronymus mengatakan tidak mengenal kitab suci sama dengan tidak mengenal Kristus. Akhirnya apa Bapak Ibu kalau kita tidak mengenal kitab suci? Kita suka membuat kebenaran sendiri. Ya seperti tadi itu misalnya, alah ngapain sih ke gereja? Yang penting berbuat baik. Itu misalnya, itu kan kebenaran yang dibuat sendiri. Padahal yang benar bagaimana? Yang benar adalah kita ini tetap ke gereja. Justru gereja itu adalah untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang-orang berdosa. Yesus itu datang bukan untuk orang suci, bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang yang mengatakan, kenapa ke gereja gini-gini. Nah Bapak Ibu bisa mengatakan, justru aku orang berdosa, aku perlu ke sana, aku perlu Tuhan. Karena Yesus datang untuk aku. Lah kalau isinya sudah orang kudus semua kan tidak perlu. Nah itu yang kadang kalau orang kurang membaca kitab suci akhirnya punya kebenaran sendiri. Kemudian yang keempat doa pribadi, ya sudah jelas Bapak Ibu seperti tadi tante saya yang tadi saya ceritakan, doa itu adalah senjata yang paling ampuh. Mau senjata nuklir kalah sama doa, hanya doa. Jadi doa itu jangan pernah berputus asa, doa kita tidak melihat hasilnya sekarang, kita meninggal pun setelah itu Tuhan pasti apa yang kita harapkan itu kalau sesuai dengan kehendaknya akan menjadi kenyataan. Dan yang terakhir adalah doa mohon iman, Bapak Ibu. Mohon iman ini artinya apa? Karena iman itu tadi diberikan karunia, benih. Kadang kalau karena kita tadi kena satu penderitaan yang berat, iman kita itu terkikis kayak COVID kemarin. Nah, makanya kalau kita lagi seperti itu Bapak Ibu jangan lupa doalah mohon iman. Tuhan, tambahkanlah imanku. Ingat kan yang muridnya Yesus kan ada yang berkata seperti itu waktu dia enggak ngomong sama Tuhan Yesus. Kalau onta itu masuk lubang jarum, lah siapa yang masuk ke dalam kerajaan surga misalnya gitu. Lalu Yesus menjelaskan dia bilang Tuhan tambahlah imanku.
Jadi kita kalau lagi mengalami kesulitan dan kita rasanya tanya Tuhan di mana, kita mohon tambahlah iman. Ya. Oke, setelah selesai ini saya kasih ini mungkin nanti yang akan direnungkan di rumah ya. Katanya suruh kasih bahan renungan di rumah. Ini ada satu hal yang mengingatkan kita bahwa momen terbaik kita itu bukan pada saat kita berada di puncak, Bapak Ibu. Gampang kalau ada di puncak kita beriman itu gampang sekali. Tapi dalam kehidupan itu ada baik, ada terang. Momen terbaik datang saat kita berhadapan dengan badai gelap, tapi kita berani percaya. Itu iman. Bahwa badai sehebat apapun ada episode akhirnya. Nah, ini menenangkan kita. Pasti ada awal, pasti ada akhirnya. Bahwa badai hanyalah cara Tuhan mengajari kita sehingga kita diminta tenang, menunggu waktu dan cara Tuhan. Dan ini juga Bapak Ibu bagus sekali bahwa dua hal yang selalu hadir bersamaan dalam hidup ini adalah iman dan masalah. Masalah tidak pernah datang ke kita, selalu hadir, tidak diundang ya datang. Kayak koin mata uang, satu iman, satu masalah. Dan di sini dinyatakan tanpa masalah, iman tidak teruji. Tapi tanpa iman, masalah tampak begitu berat. Perkataan ini benar sekali ya. Dengan iman apapun bisa diubahkan, apapun bisa diputarbalikkan. Tidak ada yang mustahil baginya. Tadi ada nyanyiannya juga dilakukan. Padahal enggak janjian loh tadi. Kesimpulan Bapak Ibu, ini yang terakhir. Dengan iman seorang Kristiani yang dewasa akan menjalani hidup ini dengan sukacita. Dengan mampu bersyukur sehingga tetap kuat dalam kondisi apapun. Dengan iman kita akan menatap masa depan itu dengan penuh semangat. Karena kita punya harapan, selama ada harapan Bapak Ibu selalu ada kehidupan. Selama ada kehidupan selalu ada harapan. Jadi kita pun kayaknya sudah di lembah, sudah tidak bisa bangun. Tapi selama kita punya harapan, kita hidup. Dan iman yang bertumbuh atau mendasarkan rohani akan berbuah dalam hidup. Kalau kita bertumbuh, Bapak Ibu kan tidak mau diam-diam seperti ini, terus kan akan berbuah. Dan buahnya adalah melayani. Yaitu menjadikan yang lain itu keluarga Allah. Yang tadi tujuan rencana Tuhan itu ya. Seperti Santa Mother Teresa mengatakan buah dari doa adalah iman, buah iman adalah cinta, buah cinta adalah pelayanan. Sekian Bapak Ibu materi hari ini. Tuhan memberkati.